Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, Kak. Ya adik-adik, saat ini kita berkumpul kembali di dalam ibadah persekutuan teruna yang kembali lagi kita laksanakan lewat online. Kakak berharap adik-adik sekalian tetap dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat ya. Ya adik-adik, seperti biasa di sini ada Kak Maya, Kak Sinta, dan Kak Silva. dan saat ini sebelum kita akan melanjutkan ibadah kita, seperti biasa kita akan menyanyikan Mars Pelkat Teruna. bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita akan satu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, kami anak-anak Tuhan kembali mengucap syukur banyak terima kasih atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari lepas hari. Hingga pada pagi hari yang ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, adik-adik teruna dan kakak-kakak layan boleh berkumpul kembali di dalam ibadah persekutuan teruna yang kembali kami laksanakan lewat online. Ya Bapa, berkatilah kami yang sudah mempersiapkan diri untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan dan semua yang kami lakukan pada saat ini Tuhan, semuanya itu dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna yang tidak sempat hadir dalam ibadah persekutuan teruna ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dan mengurapi mereka dimanapun mereka berada. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Dan pembacaan Mazmur kita pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 35, Mazmur 35, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Mazmur pasal 35, ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Mari adik-adik kita membaca bersama-sama. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178, Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu adik-adik mempersiapkan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari
Rut 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Rut 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kalau adik-adik sudah dapat semua, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kakak akan pimpin adik-adik dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kembali lagi kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh kembali lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengar dan apa yang sebentar akan kami baca, kiranya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk memahami setiap berita firman-Mu. Inilah doa kami, amin. Ya adik-adik, Alkitabnya masih tetap terbuka. Kita akan membaca dari Rut pasal yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Namun orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan dua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan." Masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kamu ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan begitu, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakah kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakah karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukan kau jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta dirinya, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Iya adik-adik, tadi kita sudah membaca dari Rut ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Adik-adik di sini menceritakan tentang Naomi. Naomi ini adalah seorang ibu dari kedua anak laki-lakinya, dan kedua anak laki-lakinya ini mempunyai istri yang bernama Orpa dan Rut. Nah adik-adik, pada saat itu, adik-adik yang sudah seperti kita baca tadi, pada saat itu ketika anak dari Naomi ini meninggal dunia, ada Mahlon dan Kilion, jadi Rut dan Orpa ini tinggal bersama ibu mertuanya. Nah pada saat itu merupakan pilihan yang sangat berat, karena pada saat itu Naomi meminta kedua menantunya untuk meninggalkan dia dengan alasan bahwa anaknya yang laki-laki sudah meninggal, jadi mereka tidak harus mengikuti dia lagi. Tetapi pada saat itu ada dua menantunya, Orpa dan Rut, dan Orpa ini akhirnya pergi meninggalkan Naomi. Tetapi pada saat itu Rut, seorang perempuan Moab, Rut ini bersikeras untuk tetap mengikuti ibu mertuanya kemanapun ibu mertuanya pergi.
Nah, pada saat itu adik-adik, Ruth berusaha untuk mengubah situasi yang ada di depannya. Walaupun dia dari perempuan Moab, tetapi dia berusaha diterima oleh masyarakat dan menjadi akrab serta menjadi bagian dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, di sini dari sosok Ruth ini dapat diambil teladan bahwa Ruth ini merupakan seorang perempuan masa kini yang bisa dijadikan teladan ketika dia tetap mau mengikuti mertuanya kemanapun mertuanya pergi, walaupun suaminya sudah pergi meninggalkan dia atau sudah meninggal. Nah, adik-adik, yang paling pertama yang bisa dicontoh dari sikap Ruth adalah kasih dan setianya pada mertuanya. Nah, adik-adik, di sini kalau dilihat bahwa ketika suaminya sudah meninggal, tetapi Ruth memiliki tanggung jawab, tetapi dia tetap ingin mengikuti mertuanya. Terus yang kedua, kerja keras atau tindakannya yang dilakukannya dengan baik, tepat dan benar. Nah, adik-adik, ada di dalam kegiatan sehari-hari Ruth, dalam segala situasi Ruth selalu menonjolkan tentang imannya kepada Allah. Ruth percaya bahwa Allah yang disembah oleh mertuanya ini, Naomi, adalah Allah yang mampu dan dapat diandalkan dalam memelihara kehidupannya dan kehidupan mertuanya, adik-adik. Nah, di sini Ruth juga memberikan cinta kasih yang luar biasa dengan imannya kepada mertuanya. Terus juga adik-adik, Ruth mau merasakan kesusahan mertuanya sehingga terjalin ikatan batin di antara mereka. Nah, adik-adik, ketika mertuanya ini merasa kesusahan juga, Ruth ikut juga dalam merasakan apa yang dirasakan oleh mertuanya. Hubungan Ruth tidak didasarkan pada saat itu antara perhitungan rugi dan tidak, tetapi Ruth menjalani kehidupan itu dengan penuh kasih. Dan dia percaya ketika dia mengikuti Naomi adalah dia berpengharapan dan iman teguhnya kepada Tuhan. Dan juga adik-adik, di sini kasih Ruth kepada Naomi adalah kasih yang tulus dan bukan kasih yang bersyarat dan penuh kepura-puraan. Nah, adik-adik, di sini dari pembacaan kita yang secara singkat dan dari firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini mau diambil bahwa buat adik-adik, perubahan hidup pasti dapat dialami siapa saja adik-adik, di mana saja dan kapan saja. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perubahan kita, seperti misalnya Ibu Naomi yang merantau ke Moab untuk bertahan hidup karena kelaparan yang hebat, mempunyai cita-cita dan harapan yang pasti, dan pada saat itu juga ada seorang menantunya yang mengikuti dia. Terus adik-adik, kehadiran Ruth merupakan kehadiran yang penting bagi Naomi karena Ruth menjadi tiang penopang untuk mertuanya ini. Di samping itu juga adik-adik, pada poin yang kedua yang tak kalah penting dan berarti adalah kita perlu mengubah perilaku hidup kita adik-adik yang tadinya kurang produktif dan membangun menjadi lebih produktif. Nah, adik-adik juga di sini sama halnya dengan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika adik-adik memiliki aktivitas, ketika adik-adik memiliki hal yang ingin dicapai, kiranya adik-adik dapat melakukannya dengan memiliki iman percaya kepada Tuhan dan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tetapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan disertai dengan berdoa, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Sekian adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik diberkati oleh Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita satu dalam doa. Kakak akan pimpin adik-adik dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, ungkapan syukur banyak terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan, tuntunan, serta pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali lagi
melaksanakan ibadah Pelkat Teruna walaupun secara online, tetapi kami yakin dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan selalu tetap menyertai kami dan kami akan terus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik teruna yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam segala aktivitas mereka. Kiranya Tuhan memberkati dan diberikan kesehatan selalu. Terkhusus juga Tuhan memberkati keluarga dari adik-adik teruna, kedua orang tua dalam pekerjaannya, dalam usaha upaya yang dilakukan. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan selalu. Berkati juga ya Tuhan untuk sepanjang seminggu ke depan dalam segala aktivitas yang kami rencanakan, yang adik-adik teruna ingin kerjakan, kiranya Tuhan tetap menyertai. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya di minggu-minggu yang akan datang, kiranya kami dapat beribadah secara bertatap muka langsung, kiranya semua dapat berjalan berangsur semakin baik. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadamu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah persekutuan teruna kita pada pagi hari ini. Kakak berharap di minggu yang akan datang kita boleh kembali lagi walaupun masih secara online, tetapi kita tetap semangat dan kita tetap percaya bahwa di minggu-minggu yang akan datang kita boleh bertemu secara langsung. Baiklah adik-adik, tetaplah semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.